Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Syarif Kamal, mahasiswa UM Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Agama. NIM 191030 4150. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT saya mengenai hukum kelautan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang hukum kelautan, sebaiknya kita memahami lebih dulu tentang hukum kelautan. Apa sih itu hukum kelautan? Pengertian hukum kelautan internasional, jadi merupakan aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada dalam satu wilayah negara atau laut yang berada di luar wilayah negara atau laut lepas di bawah yurisdiksi nasionalnya atau jurisdiktik. Next. Definisi hukum laut menurut Albert Wieghorst dalam bukunya Konvensi PBB tentang hukum laut, yaitu sekumpulan atau serangkaian peraturan yang menyangkut tentang wilayah laut. Ketentuan wilayah dalam UNCLOS. Laut pertama, tentang laut teritorial. Batas laut teritorial tidak melebihi 12 mil. Laut diukur dari garis pangkal normal titik untuk negara-negara kepulauan yang mempunyai karang di sekitarnya. Garis pangkalnya adalah garis pasang surut dari sisi karang ke arah laut. Bagian ini juga membahas tentang perairan, kepulauan, teluk sungai, teluk, instalasi pelabuhan, ungkapan jenis batas laut teritorial antara negara pantainya berhadapan atau berdampingan, serta lintas damai titik zona tambahan. Dalam hal ini zona tambahan boleh melaksanakan pengawasan yang diperlukan guna mencegah pelanggaran undang-undang menyangkut baik fiskal, imigrasi, dan sani terhadap wilayahnya, namun tidak boleh lebih dari 24 mil. Selanjutnya, selat yang digunakan pelayaran internasional. Yang digunakan pelayaran internasional tidak mempengaruhi status hukum perairannya. Dalam pelaksanaan kedaulatan teoridiksi oleh negara-negara yang berbatasan dengan pusat tersebut terhadap perairan, dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Adapun negara-negara selat dan memperhatikan ketentuan konvensi dalam membuat peraturan undang-undang melalui lintas laut transit melalui selat tersebut mengenai ketentuan itu. Lanjut, zona eksklusif. Jadi zona eksklusif merupakan wilayah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tidak memiliki jarak 200 mil laut. Mengenai lebar zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km, titik di mana angka yang dikemukakan ini tidak menunjukkan kesukaran yang dapat diterima oleh negara atau perusahaan yang diterima oleh negara-negara berkembang, ditunjukkan oleh negara maju di negara zona ekonomi. Angka 200 mil dari garis pangkal tetap dijadikan pegangan. Sekiranya lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima sebagai kenyataan sekarang ini, sebenarnya lebar dan zona ekonomi tersebut 200 mil sampai 12 mil, sama dengan 188 mil. Sebaiknya telah dikemukakan bahwa hak negara pantai atau kedua zona laut tersebut berbeda, yaitu kedaulatan penuh atau atas suatu wilayah
hak berdaulat atau zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi seluruh kekayaan terdapat di daerah laut tersebut. Selain zona ekonomi, prinsip bela negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas atau wilayahnya dan sumber kekayaan alam yang terkandung dalamnya. Terhadap zona ekonomi eksklusif ditambah 56 zona eksklusif, mohon maaf, jadi memberikan, saya ulangi, terhadap zona ekonomi eksklusif memberikan hak berdasarkan kepada negara pantai, kepada sebuah negara pantai untuk ukuran eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya kekayaan alam diayati di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, serta dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi energi dari air, arus, dan angin. Mungkin itu presentasi dari saya. Banyak kekurangan yang perlu saya perbaiki, jadi saya berharap ada masukan dan kritikan dari teman-teman untuk membangun menjadi harapan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kebaikan dan manfaat dari presentasi yang saya sampaikan ini. Itu datangnya murni dari Tuhan, dari Allah. Tapi jika terdapat kesalahan, kekurangan, murni itu datangnya dari saya. Saya harap ada kritikan yang membangun dan untuk kebaikan saya dan kita semuanya. Presentasi ini saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.